Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir etika teknologi informasi dengan judul pengembangan kebijakan etis dalam teknologi informasi dan yang akan kami bahas adalah tentang artificial intelligence. Berikutlah anggota kelompok kami, ada saya sendiri, ada Mbak Nikail Lanang dengan NIM 30102006. Ada saya, Ajril Rojan Fauji dengan NIM 230102029. Dan saya Nova Arizal Fikri dengan NIM 230102101. Ini adalah daftar isi, yaitu daftar bahasan yang akan kami bahas. Pertama ada identifikasi masalah etis, analisis dilema etis, pengem- pengembangan kebijakan etis, studi kasus, evaluasi dan implikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada identifikasi masalah etis. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi kekuatan transformatif dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari otomasi industri, pelayanan kesehatan, keuangan pendidikan, hingga pemerintahan. Namun bersamaan dengan kemajuan tersebut, teman-teman muncul pula serangkaian tantangan etis yang kompleks dan multidimensi yang jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Artikel oleh Kazim dan Koshiyama menekankan bahwa etika AI ethics merupakan bagian dari etika digital yang lebih luas yang mencakup kajian filosofis, sosial, dan teknis terhadap teknologi digital baru. Mereka menyatakan bahwa AI ethics muncul sebagai respons terhadap sejumlah kasus berprofil tinggi yang menimbulkan kerugian nyata, baik karena penyalahgunaan teknologi seperti manipulasi pemilih, surveillance masif, dan eksploitasi data, maupun karena cacat desain sistem, misalnya bias algoritmik dalam prediksi residivisme dan keputusan medis. Masalah etis utama yang menjadi perhatian dalam penggunaan AI adalah seperti kurangnya transparansi dalam sistem algoritma, diskriminasi berbasis data yang tidak seimbang, pengabaian terhadap hak privasi individu, kurangnya akuntabilitas dalam keputusan AI, dampak sosial seperti ketimbangan pekerjaan akibat otomatisasi. Permasalahan-permasalahan ini menuntut organisasi untuk merancang kebijakan etis yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memastikan bahwa pengguna AI berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Di poin nomor 2 ada analisis dilema etis, merupakan bagian dari etika digital yang lebih luas, mencakup kajian filosofis, sosial, dan teknis terhadap teknologi digital baru. Mereka menyatakan bahwa AI ethics muncul sebagai respons terhadap sejumlah kasus berprofil tinggi yang menimbulkan kerugian nyata, baik karena penyalahgunaan teknologi seperti manipulasi pemilih, surveillance masif, dan eksploitasi data. Next aja, Kang Adil. Di poin pertama ada 4 bahasan dari analisis dilema etis. Yang pertama ada bias diskriminasi algoritmik. Salah satu permasalahan etis utama dalam penerapan kecerdasan buatan adalah ketidakjelasan dalam akuntabilitas ketika sistem AI keputusan membuat keputusan yang salah, merugikan, atau bahkan diskriminatif. Seringkali tidak jelas siapa yang harus diminta pertanggungjawaban, apakah kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab pengembang, algoritma penyedia data, organisasi pengguna, atau sistem itu sendiri. Kazim dan Koshiyama menggarisbawahi bahwa sistem AI modern, terutama yang berbasis machine learning, memiliki karakteristik self-learning atau autonomous, yang artinya AI dapat berubah dan berkembang seiring waktu tanpa pengawasan langsung manusia. Hal ini memperumit proses identifikasi sumber kesalahan dan menimbulkan dilema hukum serta etika yang mendalam. Sebagai contohnya, dalam sistem perekrutan kerja berbasis AI, algoritma bisa saja menolak kandidat dari kelompok tertentu karena bias tersembunyi dalam data. Namun perusahaan pengguna bisa saja berargumen bahwa wah keputusan diambil oleh sistem bukan oleh manusia. Dalam layanan keuangan, keputusan penolakan kredit oleh algoritma bisa berdampak besar pada individu, namun tidak ada mekanisme jelas untuk menggugat atau meminta peninjauan. Untuk mengatasi hal ini, Kazim dan Koshiyama menekankan pentingnya pendekatan keeping the human in the loop, yaitu memastikan bahwa manusia tetap memiliki kontrol dan tanggung jawab atas keputusan akhir yang dibuat oleh sistem otomatis. Untuk poin selanjutnya,
Untuk poin kedua yaitu kurangnya akuntabilitas. Seiring berkembangnya kecerdasan buatan atau AI, muncul tantangan etis yang semakin kompleks. Salah satunya adalah kurangnya akuntabilitas dan kejelasan tanggung jawab dalam sistem berbasis AI. Dalam konteks sistem otomatis yang bersifat self-learning atau adaptif, seringkali sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan atau kerugian akibat keputusan AI. Isu ini dikenal juga sebagai responsibility gap, yaitu kesenjangan antara tindakan atau output dari AI dengan struktur tanggung jawab manusia yang selama ini digunakan dalam etika dan hukum. Salah satu tantangan paling menonjol dalam penerapan kecerdasan buatan adalah persoalan privasi dan perlindungan data pribadi. Sistem AI modern, khususnya yang mengandalkan pendekatan machine learning. Hmm, Untuk poin nomor tiga, pelanggaran privasi, massa, dan perlindungan data. Sistem AI modern khususnya yang mengandalkan pendekatan machine learning sangat bergantung pada data dalam jumlah besar atau big data dalam dapat belajar dan menghasilkan output yang akurat. Hmm, Namun proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dalam skala masif ini kerap dilakukan tanpa transparansi yang memadai atau persetujuan eksplisit dari individu yang datanya digunakan. Pada poin A, masalah umum yang terjadi, beberapa praktik yang dapat mengarah pada pelanggaran privasi meliputi pengumpulan data yang berlebihan, seperti banyaknya sistem AI, mengumpulkan lebih banyak data dari yang dibutuhkan, kurangnya persetujuan yang sah, tidak sepenuhnya memahami bahwa data mereka digunakan untuk melatih sistem, apalagi untuk tujuan sekunder seperti pengiklanan atau penjualan data pada pihak ketiga. Pada poin B, ada tantangan terhadap hukum dan etika dalam konteks hukum, peraturannya seperti GDPR, yaitu General Data Protection Regulator, di Uni Eropa telah memberikan kerangka perlindungan data yang ketat, namun teknologi AI berkembang lebih cepat dari regulasi dan masih banyak wilayah di dunia yang belum memiliki sistem hukum sekuat ini. Untuk poin terakhir itu dampak sosial dan ketenagakerjaan. Kemajuan kecerdasan buatan tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan komersial, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan dunia ketenagakerjaan. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi dan inovasi. Di sisi lain, ia juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja, meningkatkan ketimpangan sosial, eh, ter- serta terpinggirkannya peran manusia dalam proses-proses yang dulunya bersifat sentral. Salah satu kekhawatiran utama yang muncul adalah potensi penggantian tenaga kerja manusia oleh sistem otomatis, pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan layanan pelanggan. Kini semakin rentan tergantikan oleh robot dan algoritma. Proses ini yang dikenal sebagai berbasis AI memang meningkatkan produktivitas, tapi secara tidak langsung menciptakan tekanan besar terhadap pekerjaan berkeahlian rendah. Masyarakat kelas pekerja menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka tidak selalu memiliki akses atau kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Next, Bang, aja dulu. Selanjutnya ada poin ketiga, pengembangan kebijakan etis. Pengembangan kebijakan etis adalah proses perumusan pedoman, prinsip, dan aturan yang dirancang untuk mengarahkan suatu kegiatan, seperti penggunaan teknologi, bisnis, atau pemerintahan agar berjalan secara adil, bertanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks teknologi, terutama AI, kebijakan etis membantu mencegah dampak negatif seperti pelanggaran privasi, diskriminasi, penyalahgunaan informasi, dan kerugian sosial. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika pada AI. Kerangka etika AI umumnya mengadopsi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan privasi, dan keselamatan yang didukung oleh berbagai organisasi dan perusahaan teknologi terkemuka. Misalnya, Microsoft menyusun 6 prinsip utama, termasuk fairness, reliability, privacy, transparency, accountability, dan inclusiveness. IBM, Atlassian, dan akademisi lainnya juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip tersebut untuk membangun kepercayaan dan mencegah resistansi publik. Selanjutnya ada poin-poin utama dalam pedoman operasional penggunaan AI. Yang pertama ada jaga dan lindungi data pribadi. Jangan sembarangan memberikan data pribadi seperti KTP, foto wajah, alamat, nomor rekening kepada sistem AI tanpa tahu kemana dan bagaimana data itu digunakan. Pastikan aplikasi yang Anda gunakan mencantumkan kebijakan privasi yang jelas. Jika perlu, gunakan hak Anda berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi UU Nomor 27 Tahun 2002 untuk mengakses atau menghapus data Anda. Yang kedua ada jaga dan lindungi data pribadi.
Jangan menggunakan AI untuk menyebarkan hoax, manipulasi gambar atau video deepfake, atau konten berbahaya lainnya. Jangan menggunakan AI untuk menyontek atau melanggar etika, misalnya mengerjakan tugas ujian tanpa izin dosen. Yang ketiga ada bersikap kritis dan bijak. AI bisa salah, bias atau tidak akurat. Jika hasilnya terasa tidak masuk akal, Anda berhak untuk mempertanyakan atau mengabaikannya. Gunakan AI dari sumber atau pengembang yang terpercaya dan terverifikasi. Selanjutnya ada sanksi dan penegakan kepatuhan. Dalam konteks penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang AI. Namun beberapa undang-undang yang berlaku saat ini telah mencakup aspek pelanggaran dalam penggunaan teknologi digital, termasuk AI. Penegakan kepatuhan dan sanksi dapat didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024. Ada juga pasal 28 ayat 1 yang berbunyi melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan masyarakat. Dan ada pasal 45A ayat 1 yang berbunyi sanksi pidana paling lama 6 tahun dan atau denda hingga Rp 1 miliar bagi pelanggar pasal 28. Undang-Undang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ada UU Nomor 27 Tahun 2002 yang berbunyi mengatur bagaimana data pribadi dapat dikumpulkan, diproses, digunakan, dan dibagikan, serta menjamin keamanan data dari potensi kebocoran atau serangan cyber. Dan juga yang terakhir ada pasal 67, ancaman pidana bagi pemproses data pribadi secara melawan hukum, termasuk penggunaan AI yang melanggar privasi. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kita ambil itu ada deepfake dalam kampanye politik. Kasus kontemporer termasuk tekanan penggunaan robokal deepfake di New Hampshire meniru suara Biden dan penyebaran video manipulatif menjelang pemilu di Slovakia dan Taiwan. Di India, deepfake menyerang pemilu umum, termasuk di video tokoh yang sudah meninggal mengakibatkan dorongan pengawasan hukum. Selanjutnya ada penerapan kebijakan etis. Penerapan kebijakan etis berarti mengimplementasikan prinsip-prinsip moral dan aturan perilaku dalam aktivitas organisasi, institusi, atau penggunaan teknologi agar selaras dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Contohnya ada California dan Pennsylvania yang mengesahkan peraturan mengenai penggunaan deepfake, diikuti proposal pengungkapan dan label konten AI dalam iklan politik. Platform sosial media seperti X atau Twitter memberlakukan sistem flagging, autentikasi, dan community notes untuk mendeteksi dan membatasi penyalahgunaan AI. Poin selanjutnya ada hasil dan evaluasi. Setelah dilakukan analisis terhadap berbagai studi akademis, kasus nyata, serta kebijakan yang ada, diperoleh sejumlah temuan penting terkait penyebaran dan pengaruh konten deepfake. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan dan kajian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada temuan akademis mengungkap bahwa efek deepfake dalam mempengaruhi persepsi tidak jauh berbeda dari bentuk hoax lainnya. Meskipun regulasi memungkinkan penegakan hukum, seperti kasus robocall di New Hampshire, terdapat tantangan hukum terkait kebebasan berpendapat. Efektivitas platform dan regulasi dipengaruhi oleh digital literasi masyarakat, kapasitas deteksi otomatis, ruang hukum terhadap parodi dan satire. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Nova. Selanjutnya ada poin 5, evaluasi dan implikasi. Yang pertama, yaitu evaluasi kebijakan. Saat ini sudah banyak negara dan organisasi internasional yang mulai menyusun kebijakan etika untuk kecerdasan buatan. Tapi dalam implementasinya, masih banyak tantangan yang muncul. Salah satu yang paling utama adalah belum adanya standar global yang benar-benar seragam. Di berbagai negara, regulasinya sudah cukup ketat, tapi di negara lain, termasuk negara berkembang, aturannya masih sangat terbatas dan longgar. Selain itu, banyak kebijakan yang masih bersifat normatif, artinya hanya berisi prinsip-prinsip umum seperti keadilan atau transparansi, tapi belum menyentuh detail teknis atau operasional yang dibutuhkan saat sistem AI benar-benar diterapkan. Karena teknologi AI berkembang dengan sangat cepat, kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala.
Tujuannya supaya tetap relevan dan mampu menjawab tantangan baru yang muncul seiring waktu. Lalu selanjutnya yaitu implikasi sosial. Dari sisi sosial, penggunaan AI mempunyai dua sisi. Di satu sisi, AI bisa membawa dampak positif yang besar, misalnya layanan publik bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu, dan pelayanan kesehatan bisa menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu, tapi di sisi lain ada risiko yang juga harus kita perhatikan, yaitu contohnya adalah bias algoritma yang bisa menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu karena AI belajar dari data yang mungkin tidak mewakili semua populasi secara adil. Lalu masalah privasi juga muncul terutama kalau data pribadi pengguna digunakan tanpa izin atau perlindungan yang cukup. Satu hal lagi yang penting adalah kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat punya akses atau kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi AI. Kalau dibiarkan bisa memperlebar ketimpangan sosial antara mereka yang melek teknologi dan yang tidak. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap AI bisa menurun kalau resiko-resiko ini nggak bisa diatasi dengan baik. Lalu selanjutnya poin 5.3 implikasi ekonomi. Dari sisi ekonomi, AI sebenarnya membawa potensi besar. Dengan teknologi ini, banyak sektor bisa bekerja lebih cepat dan efisien, baik di bidang industri, pertanian, jasa, maupun logistik. AI bisa membantu memotong biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Lalu, tapi ada juga dampak negatifnya. Salah satu yang paling nyata adalah tergesernya tanpa tenaga kerja manusia karena otomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang, sangat rentan untuk digantikan oleh mesin atau sistem AI. Untuk menghadapinya, perlu ada strategi yang jelas dari pemerintah. Salah satunya lewat program reskilling atau upscaling, yaitu pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terdampak agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan kerja yang baru. Lalu selain itu, kita juga harus hati-hati terhadap pemusatan kekuasaan teknologi saat ini bisa memperlambat, bisa bisa melebar ketimpangan ekonomi, baik di dalam negeri maupun secara global. Lalu selanjutnya ada 5.4, implikasi moral. Terakhir, dari sisi moral, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk pengambilan keputusan penting, seperti dalam diagnosis medis, sistem hukum, atau sistem keamanan, menimbulkan pertanyaan etis yang serius. Misalnya, kalau suatu sistem AI membuat kesalahan seperti salah diagnosis atau memberikan rekomendasi hukum yang keliru, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pengembangan teknologi, institusinya yang menggunakannya, atau sistem itu sendiri? Hal ini menunjukkan bahwa kita belum punya kejelasan yang cukup soal tanggung jawab moral dan hukum dalam konteks AI. Karena sistem AI semakin otonom dan kompleks, maka penting sekali untuk memastikan bahwa semua prosesnya tetap transparan, akuntabel, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada bagian kesimpulan. Lalu untuk kesimpulannya, kecerdasan buatan telah menjadi elemen penting dalam perkembangan teknologi modern dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Inovasi yang dihasilkan AI mampu membawa perubahan positif di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, industri, hingga administrasi pemerintah. Namun demikian, di balik potensi besar tersebut, tersimpan pula sejumlah tantangan dan risiko yang tidak dapat diabaikan. Masalah seperti bias algoritmik, pengelanggaran privasi, otomasi tenaga kerja, hingga potensi penyalahgunaan AI untuk tujuan yang merugikan adalah isu-isu nyata untuk menuntut perhatian serius. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Dibutuhkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan aplikatif, bukan sekedar normatif, serta kolaborasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga mampu merupakan prasyarat penting agar semua pihak dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan pemanfaatan AI secara bijaksana. Dengan pendekatan yang etis, inklusif, dan partisipatif,
AI dapat menjadi mitra manusia dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Jadi intinya kecerdasan buatan bukan hanya soal inovasi dan teknologi, tapi juga soal tanggung jawab moral dan penerapannya. Melalui penyusunan kebijakan etis yang jelas, organisasi dapat memutuskan bahwa penggunaan AI tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan manusiawi. Kami berharap kebijakan yang telah dirancang ini dapat menjadi contoh pendekatan etis dalam pengembangan dan penerapan teknologi, khususnya di era digital yang terus berkembang. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi yang konstruktif. Terima kasih atas Terima kasih. kesempatannya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.